والنور يهوي الحائرين ضياؤه. Bagaimana Nabi mengajarkan sembahyang sunat, pekerjaan sholat sunat. Ini hanya kita bacakan tadi. Kita kerjakan apa yang diajarkan Nabi. Kata Nabi ada sholat johor, sebelum johor itu 2 rakaat, 4 rakaat. Ada 2 rakaat dulu, kerjakan salam 2 rakaat lagi, salam boleh 4 rakaat langsung. Sesudah johor ada 2 rakaat sebelum yang itu yang muakatnya ya. Yang gair muakatnya ada lagi 2 rakaat, berarti 4-4 tuh. 4-4. Kemudian qobla asar itu 4 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. 2 rakaatnya adalah muakat, tambah 2 rakaat lagi adalah gair muakat, dan seterusnya. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan Nabi nih, diajarkan Nabi kepada kita nih. Ilmu siapa yang kita pakai nih? Ilmu Nabi. Pernahkah kita berterima kasih kepada beliau? Nah ini. Karena itu di dalam hal amalan, ingin sempurna amalan itu 3 hal yang harus kita lakukan. Apa saja? 1, salawat kepada Nabi. Sudah kita lakukan dalam sembahyang. Yang kedua apa? Salam kepada Nabi. Yang ketiga apa? Yang ketiga memuji Nabi SAW. Kapan kita memuji Nabi? Mungkin waktu maulid membaca syair puji Nabi, sebagaimana para sahabat memuji Nabi dan Nabi tidak menyalahkan mereka. Bahkan Nabi senyum, wa yafrahu. Nabi pun gembira atas syair-syair yang diucapkan orang kepada beliau. Nah, seminima pujian itu mengucapkan di dalam salawat itu kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lengkapnya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sayyidun di situ adalah pujian kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada beliau. Meskipun kalimat sayyid itu masih kurang lagi daripadanya, dari sesungguhnya beliau. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, ana sayyidu waladibni Adam. Aku adalah sayyid waladibni Adam, dari segala keturunan Adam alaihissalam. Aku adalah sayyid. Aku adalah sayyid kalian. Dalam hadis lain, ana sayyidun minal anbiya'i wal mursalin. Aku adalah sayyid para nabi-nabi dan para utusan. Beliau juga sayyidnya. Sayyid itu artinya penghulu, pimpinan. Makanya kata Nabi, kalau ada diucapkan, dikisahkan, ini ulun mengisahkan Nabi Muhammad, pian kada bersalawat, kikir kita masuk. Siapa yang mendengar namaku diucap tapi tidak mengucapkan salawat, maka seolah-olah dia itu kikir kepadaku, jangan Nabi. Subhanallah. Ini Nabi mengajarkan. Makanya tadi yang hadis yang pertama itu, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dalam hidup, kita berterima kasih kepada orang tua kita, ya kan? Dalam hidup tuh. Di dalam agama kita, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting mana memahami. Tahu kelar rahasia pian dah. Jangan pian meninggal sebelum tahun yang ini nah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sempurna itu minimal. Bila kada, apalagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, orang mengucap begitu aja, orang kada tahu itu. Orang kakanakan wajar aja. Mun sudah kita tuha, lawas dah belajar agama, tambahkan sayyid di dalam ucapan itu. Karena itu adalah pujian kepada beliau. Seminimalnya. Pian aja lu ke pengadilan tuh, duduk di pengadilan, apa disuruh hakim mengucap kepada yang mulia hakim, yalah. Bahari orang Belanda
penjajah Belanda datang ke Indonesia, disangitinya bila kada menyambut mulia tuh. Harapnya yang mulia hakim, yang mulia gubernur. Sampai inilah gubernur tuh datang, Pak. Pian ucapkan mulia kah kadakah? Yang mulia gubernur dipersilahkan. Wah ya. Tuan guru pian ucapkan yang al-mukarram, Ustadz Haji al-mukarram itu artinya dimuliakan. Lawan Nabi, kenapa pian kada mengucapkan? Subhanallah. Harus diucapkan. Bagi orang-orang yang sufi, yang mendalam pengetahuan tentang hikmah, itu wajib mengucapkan Sayyidina itu. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu, melainkan Allah menjawab ruhi, menjawabkan ruhku ini, alaihi salam, kepadanya untuk ucapan salam. Jadi kita mengucapkan salam kepada Nabi, kalau dalam maulidan tuh assalamu alaika jainal anbiya'i, assalamun alaik, ya lah. Itu dijawab Nabi, illa raddallahu, melainkan Allah memberikan jawaban kepadanya, ruhku yang menjawab. Allah balikkan ruhku untuk menjawab salamnya, alaihi salam. Makanya ketika mahalul qiyam, mahalul qiyam itu yang diperbuat oleh sahabat waktu itu. Ketika Nabi datang, mereka mengucapkan marhaban ya nur aini, marhaban, selamat datang wahai kecintaan kami, ya nural aini, wahai yang cahayanya ain begitu nyata di hadapan kami. Marhaban jaddal Husaini, marhaban wahai kakeknya si Husain, dua orang Husain, Hasan dan Husain. Subhanallah. Marhaban ya nural aini. Subhanallah. Dihayati itu pujian kepada Nabi SAW, karena memang beliau seperti itu. Kita tidak berlebihan terhadap beliau, karena memang begitu. Kalau orang biasa kita ucapkan itu berlebihan namanya. Kalau ini ucapan seperti itu malah sebenarnya kurang. Nah, jadi nyatakan tadi dengan memuji Nabi Muhammad sempurnalah makna tadi syahadatain lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 juta kali pian puji Nabi Muhammad SAW, pian tidak akan pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap pian menganggapnya seorang Nabi dan Rasul. Ada kasih ini menuhankan Nabi? Dedala. Kenapa kada? Karena kita sadar dari awal berislam kita bahwa beliau itu seorang Nabi. Nah itu hebatnya kita nih. Yalah, ada orang mengkritik, wah memuji-muji Nabi jar, udah boleh jar memuji Nabi jar, udah boleh jar memuji Nabi. Kenapa kada boleh? Memperingati Nabi Muhammad jar, kada ada apanya jar? Kada ada dalilnya, kada ada sunnahnya. Pon? Apa padakannya bidah? Nah, kenapa jadi dipanahnya bidah? Allah pian jawab lah, nggak apa pian menjawab? Yuk, nggak apa pian jawab? Yuk, apa jawaban pian? Padakan bidah, sakit hati jawab pian lah, sakit hati lah. Makanya menyambat ini orang Islam. Nah, bahan orang nang sekolah nang kemana, ke Makkah, ke Madinah sekolah. Karena Wahabi di sana, pak ya kada merayakannya, maulid. Tahu lapin Wahabi ini, Suud ini abad 18 senyara ada. Abad 18, jadi 200 tahun dah kerajaannya tuh. Dia adalah kerajaan yang memberontak dari Turki Utsmani. Dulu kerajaan Turki Utsmani di seluruh dunia Islam ini setelah masa kekhalifahan Utsmaniyah, Muawiyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kekhalifahan Turki Utsmani, lalu berontaklah kelompok Suud ini. Siapa yang bantu?
Siapa yang bantu? Inggris yang bantu. Nah, makanya banyak tersebar foto-fotonya. Rajanya itu Ibnu Saud potolon orang Inggris. Apa kepentingan Inggris? Memicik kepala. Makanya timbullah gerakan di sana, namanya gerakan Wahabi. Apa kepentingan Inggris? Memicik ruh-ruh Islam di dalam dunia Islam, menghancur Islam dari dalam. Itu ada. Makanya Saudi itu ingin berkuasa seluruh dunia dengan dibonceng oleh Inggris. Kalau Syiah dibonceng oleh Amerika. Nah, itu politiknya. Makanya Syiah, kisahnya Jawa Wahabilun Syiah ini baklahi. Padahal bakawan untuk menghancur. Siapa yang dihancurkan? Umat Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Tahun 2016 seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Seluruh ulama Islam di dunia sepakat, ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah kumpul, para ulama tahun 2016 di chatnya bahwa Wahabi Salafi tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah lagi. Wahabi dan Salafi, karena Wahabi Salafi itu sama Pak, wajahnya aja berbeda-beda, kemasannya aja beda-beda, isinya sama, gawiannya Pak takfir itu mengkafirkan orang, ya kah? Apalagi mengapakan orang mau menyatakan orang bidah, tasrik, menyatakan orang sirik, itu gawiannya. Coba lihatnya pengajian, mana nyambati orang jaga gawian. Nang bungol-bungol ini datang mendengarkan nggak ada tahu di ilmu agama. Hanya 3 bulan belajar agama, boleh ke rumah mengkafirkan kuitan dah. Nah, ya kelak. Nah, hanya 3 bulan belajar agama, 4 bulan orang 40 tahun belajar agama kalau udah mengkafirkan orang ya kah? Nah, orang sekolah juga apa? Ada mengkafirkan orang. Ini hanya 3 bulan belajar agama, kafir. Ini mendengarkan kayak itu. Mencela. Lian tuh laknat, melaknat orang. Naudzubillah. Bila ada anak nang kayak itu tuh nasihati, janganlah usah lagi umpat nang kayak itu. Umpat nang grup-grup Salafi, grup-grup Wahabi. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Andaikan kita nih kada ahlu sunnah wal jamaah sudah diusir mereka itu. Masih sabar. Karena tujuan Ahlussunnah wal Jamaah itu memberikan kesadaran pada orang. Orang membaca syair dipadahkan apa? Berbuat sirik. Nah, itu belum lagi mengkisahkan dulu sifat-sifat Allah, ya lah. Allah dipadahkannya bertangan, berkaki. Masya Allah. Maka itu pelajaran tauhid yang pertama kita pelajari, supaya terhindar dari demikian, supaya kita kada sama lawan agama orang. Bahwa Tuhan tuh kalau dibayangkan, kalau dibayangkan lain Tuhan lagi ngarannya. Nah, ya lah. بالخفقين سماؤه